Selamat pagi, saya Satria Dewi, NPM 190808024 akan mempresentasikan dampak perubahan pencemaran udara oleh tumbuhan dan contoh tumbuhan mencegah pencemaran udara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya. Untuk pencemaran udara sendiri adalah proses masuknya satu zat, energi, maupun makhluk hidup asing ke udara oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas udara menurun hingga tingkat tertentu yang dapat menyebabkan udara menjadi tidak berfungsi dengan sesuainya. Perampatan rumput dan tanaman hijau lainnya secara langsung dapat mengurangi konsentrasi nitrogen dioksida atau NO2 sebanyak 40% dan material partikel mikroskopi sebanyak 60%, jauh lebih banyak dari yang diyakini sebelumnya. Polusi udara diketahui dapat mampu menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru dan pneumonia. Asma, infeksi saluran pernafasan, dan alergi juga bisa memicu penyakit akibat polusi udara. Tak hanya di jalanan atau perkampungan padat, polusi udara ada dimanapun, baik di luar maupun di dalam ruangan. Untuk mengatasinya, salah satu cara yaitu penanaman tanaman di sekitar hunian bisa menjadi salah satu pilihannya. Dampak pencemaran udara terhadap kehidupan tumbuhan. Yang pertama, ada hujan asam, yaitu dapat mempengaruhi kualitas air pada permukaannya, merusak tanaman, lalu ada melarutkan logam berat yang ada di tanah sehingga mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, ada dampak penipisan lapisan ozon, yaitu dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Untuk dampak yang ketiga, ada pemanasan global, yaitu dapat menurunkan hasil panen pertanian dan perubahan keanekaragaman hayati. Yang terakhir, ada dampak gas CFC yang akan mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang paling dasar adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Lalu tumbuhan akan mengalami proses fotosintesis yang akan melepaskan oksigen dan akan kembali ke atmosfernya. Keberadaan tanaman atau ruang hijau di kawasan manapun dapat menjadi penyerap polutan yang sangat penting sehingga meningkatkan kualitas udara. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. CO2 yang akan digunakan sebagai bahan penyusun jaringan baru seperti batang, cabang, daun, dan akar yang berfungsi sebagai penyimpan karbon. Tumbuhan akan membantu menstabilkan badan air seperti sungai, daun, dan rawa. Akar tanaman meningkatkan stabilitas tanah, mencegah longsor, dan menjaga ekosistem ini agar tetap utuh. Tumbuhan memainkan peran penting dalam penemuan obat baru dan banyak obat blockbuster yang diturunkan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dari tanaman. Oke, saya akan menjelaskan mengenai cara tumbuhan mengurangi polusi udara. Yang pertama, proses pengurangan polutan dapat dilakukan dengan diserapnya ke struktur daun melalui stomata pada tumbuhan. Yang kedua, didistribusikan langsung dari stomata yang akan terhubung dengan kecepatan dan intensitas transpirasi pada daun. Untuk yang ketiga, semakin banyak pori pada daun, maka penguapan semakin cepat. Untuk yang keempat, penguapan tersebut dapat membantu mengurangi polusi udara melalui deposisi partikulat pada permukaan vegetasi maupun pada mekanisme pertukaran gas pada stomata terhadap pengarangan polutan gas. Untuk yang terakhir, jika pada lubang perdekatan, maka penguapan dari lubang yang satu dapat menghambat penguapan lubang di dekatnya. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai contoh tumbuhan yang dapat mencegah polusi udara. Di sini saya menggunakan tumbuhan lidah mertua yang ada di depan kebun rumah Pak De saya. Lidah mertua sendiri memiliki nama latin Sansevieria trifasciata laureti. Klasifikasi lidah mertua. Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocotyledonae. Untuk bangsanya Liliales,
Untuk sukunya Agavaceae, untuk marganya Sansevieria, untuk divisinya Sansevieria trifasciata laureti. Untuk pendahuluan lidah mertua sendiri memiliki nama latin Sansevieria trifasciata laureti, yang merupakan tanaman hias yang berbentuk unik, bertekstur keras dan kaku. Tumbuhnya tegak berwarna kuning hijau dengan anakan di sekitar tanaman induknya, tidak berbatang, berbunga dan berbuah. Sansevieria trifasciata laureti atau lidah mertua dapat tumbuh dalam kondisi sedikit air dan cahaya matahari. Untuk manfaatnya sendiri, saat berada di dalam ruangan dapat menyaring kotoran dan bau yang tidak sedap. Pada saat di luar ruangan dapat menyerap gas polutan seperti karbon monoksida, karbon dioksida, asap rokok, dan gas beracun lainnya. Keunikan dari lidah mertua sendiri memiliki ketahanan tumbuh pada media tanam, tidak membutuhkan perlakuan khusus, tahan pada media kering, dapat hidup pada kondisi suhu udara di dalam ruangan maupun di luar ruangan.